Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya kita semua punya cita-cita dan impian masa depannya. Dan seringkali cita-cita ini dibentuk oleh keluarga di mana kita berada. Tapi kita harus akui bahwa tidak semua dari kita akan meraih mimpi kita. Karena kita itu sudah punya definisi kebahagiaan kita sendiri, sama seperti Baruk. Dia pengen punya pekerjaan tetap, dia pengen bayangin adiknya jadi menteri loh. Dia pengen supaya hidupnya itu stabil. Oke, tapi ketika dia melayani bersama dengan Yeremia, dia sadari bahwa kehidupannya tidak sestabil yang dia kira. Tuhan ya. Iya. Mungkin stabilitas itu adalah bagian dari prioritas kita. Tapi itu prioritas Tuhan enggak? Oke, itu prioritas Tuhan enggak? Halo teman-teman, kita login lagi di Faithbook, What's on Your Mind, televisi yang mengubah hidup Anda. Kita akan kembali lagi berkenalan dengan satu tokoh Alkitab yang tentu saja kita akan bahas dengan narasumber kita saat ini, Pendeta John. Apa kabar Pendeta John? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan, Sehat baik-baik. Gimana kabar Florence? Aku juga baik banget, dan kita juga mengharapkan teman-teman Faithbook semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Iya, dan hari ini kayaknya gue semangat banget sih untuk diskusi tokoh kali ini. Oke ya, pokoknya menarik banget ya Pendeta. Iya, menarik banget. Oke, sebelum kita jauh dalam pembahasan kita, aku mau ngingetin buat teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan. Kalau kalian di mobil, jangan lupa pakai seat belt kayak aku dan Pendeta John. Kalau kalian di tempat yang tertutup ataupun umum, jangan lupa. Oh sorry, Pendeta John lupa pakai seatbelt. Iya, nah sekarang dipakai. Terusin aja kok. Sekaligus. Jangan lupa untuk tetap pakai masker, karena dengar-dengar katanya Jokowi udah ini ya, mulai bilang kalau di tempat terbuka boleh lepas masker, tapi tempat tertutup tetap harus pakai masker ya teman-teman. Aku juga mau ingetin, mari kita bergabung dalam social media, karena kita bisa sharing mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya yang bisa jadi teman-teman juga belum tahu nih tokoh Alkitabnya. Nah, ngomong-ngomong soal perkenalan, Pendeta, kali ini kita akan bahas dan berkenalan tentang tokoh Alkitab siapa lagi, Pendeta? Tokoh kali ini mempunyai nama yang begitu indah, artinya diberkati. Diberkati, dan dia itu berasal dari keluarga yang memang diberkati. Dalam arti ya, mereka ini adalah keluarga profesional, mereka terhormat, dan mereka berprofesi sebagai juru tulis atau apa yang disebut sebagai amanuensis. Jadi berpendidikan lah istilahnya, bukan keluarga yang kacang-kacangan, enggak. Tapi ini adalah keluarga yang bermartabat, dan setiap dari mereka itu memang dibesarkan untuk menjadi orang yang sukses. Oke. Selanjutnya adalah sejarawan Yahudi Yosefus, namanya adalah Yosefus. Dia adalah seorang sejarawan ternama. Dia berkata bahwa karakter orang muda ini mempunyai bakat luar biasa. Jadi artinya untuk kedepannya itu dia masa depannya cerah banget lah untuk anak muda ini. Dan bahkan saudaranya bernama Seraya, dia bekerja sebagai kepala perlengkapan Zedekia. Kayaknya beberapa minggu lalu kita bahas tentang Zedekia ya. Iya, benar. Tapi kali ini saudaranya itu bekerja sebagai kepala perlengkapan, atau mungkin kalau istilah sekarang inilah menteri dalam negerinya. Mendagrinya lah, mendagri dari Raja Zedekia. Kemudian tokoh kita hidup di satu era di mana kerajaan Yahuda terpecah antara mereka yang pro kemerdekaan dan pro penjajahan. Oke. Dan yang lebih menariknya lagi adalah dia mempunyai mimpi besar untuk hidupnya. Mimpinya besar sekali. Tadi kan karena kita bilang kan dia datang dari keluarga bangsawan, dia dan berpendidikan, otomatis orang tuanya itu sudah punya ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Oke. Tapi kemudian dia memilih untuk menjadi juru tulis dari seorang nabi. Oke. Dan bahkan setelah ia meninggal, dia mempunyai pengaruh yang begitu yang luar biasa besarnya, sampai orang menulis buku tapi menggunakan nama dia.
Oh, ya. Itu agak-agak aneh gak sih? Kayak ya misalnya nanti tiba-tiba kamu kayak nulis buku, tapi kamu bilang buku yang kamu tulis itu ditulis oleh saya. Aneh sih. Ya kenapa kamu pakai nama Pak Pendeta? Ya karena kamu pikir kalau pakai nama saya nanti pasti nggak ada yang beli. Oh. Jadi banyak orang setelah dia meninggal menulis buku dan menggunakan namanya sebagai penulis dari buku yang mereka tulis, ya sebagai pseudonym dari buku yang mereka tulis. Jadi dia memang mempunyai pengaruh yang besar, dan pengaruhnya itu bisa kita rasakan sampai pada hari ini. Oke, teman-teman udah tahu belum dari clue yang dikasih sama Pendeta John? Kalau udah tahu boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Tapi kalau yang belum tahu jangan lockout ya. Semuanya yang sudah login di Facebook jangan lockout. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Thank you, tetap bersama dengan kami di Facebook. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dan pelajaran kita hari ini, aku mau ingetin kepada teman-teman semua untuk jangan lupa siapkan Alkitab, karena kita kan belajar tokoh Alkitab ya, jadi Alkitab itu sangat penting. Harus standby. Iya, harus standby. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, juga like semua akun sosial media dari Hope Channel Indonesia, khususnya Facebook, ada di channel YouTube-nya. Teman-teman boleh bagikan link kepada teman-teman kalian yang lain juga, biar kita sama-sama berkenalan dengan tokoh Alkitab yang baru setiap hari. Oke, Pendeta. Pendeta punya, apakah orang tua Pendeta tuh punya ekspektasi nggak buat Pendeta? Kayaknya kalau untuk mengenai orang tua itu pasti punya ekspektasi. Iya, ya. Bener, ya. Mungkin ekspektasi yang mereka punya itu supaya gue baik-baik di pelayanan sih kebanyakan. Okay. Mereka nggak punya ekspektasi muluk-muluk yang harus jadi ketua segala macem lah, atau juga jadi orang sukses segala. Tapi tetap aja ekspektasi itu ada ya, untuk jadi orang sukses, untuk minimal untuk dicintai oleh jemaat itu pasti ada. Kalau lu gimana dari kecil, ada nggak ekspektasi orang tua? Nggak, kalau mama sih sama papa di rumah tuh lebih kayak yang penting setia lah dalam pelayanan ya. Oke, gitu ya, kalau Pendeta. bokap lu profesinya apa sama nyokap? Aku, mama PNS, guru, papa supir pick up untuk angkut barang. Jadi kayak mereka tuh nggak nuntut sih, Pendeta. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Kayak lakuin aja apa yang aku suka gitu. Yang penting masih di jalan yang lurus gitu loh. Nggak melenceng. Oke. Itu sih ekspektasinya. Oke. Jadi nyokap nggak ada ekspektasi supaya lu jadi guru ya? Nggak ada. Akunya yang tertarik, cuman salah jurusan Okay. hukum. Harusnya masuknya PGSD, guru SD. Aduh, akhirnya. Tapi begitu lu ambil jurusan hukum, ada ekspektasi dari orang tua kalau lu harus jadi pengacara kayak Hotman Paris? Nggak. Ada. Mama nggak mau jadi pengacara. Nggak ada ya? Iya. Tapi mama ngomongnya dosen aja mungkin ya, Pendeta. Iya, karena bisa ngobrol kan, lancar ngobrolnya. Iya, jadi iya. dosen aja. Aduh, iya tunggu deh, Ma. Ya, dan memang kalau kita berbicara mengenai ekspektasi ya terkadang ya antara dua ya, antara orang tua yang punya ekspektasi sama kita atau keluarga besar yang punya ekspektasi terhadap kita. Pernah nggak rasain gimana keluarga besar itu lu pengen itu jadi supaya sukses banget dilihat orang, mungkin pernah nggak kayak lu harus berhasil, harus sukses, itu pasti ada ya. Iya. Dan kadang-kadang ekspektasi keluarga besar itu lebih menohok lah daripada ekspektasi orang tua. Kayak kita berasa tekanan itu. Terutama kalau lo lihat ya sepupu-sepupu udah gimana. Iya, Ini kalau gue pribadi rata-rata sepupu gue tuh dokter, kebanyakan dari sepupu gue dokter. Dan sedangkan di keluarga gue itu nggak ada yang dokter. Oke, itu kan nggak ada yang dokter. Jadi gue bukannya mau ini bilang, tapi ketika kita berbicara mengenai ekspektasi, itu adalah satu hal yang nyata. Gue pernah ada kan satu keluarga gue itu pacaran sama teman gue. Kemudian dia bilang sama teman gue ini, kalau lo mau jadi bagian dari keluarga kami, lo harus sekolah lagi, karena kebanyakan dari keluarga kami itu kayak S2, S3. Jadi itu yang dibilang. Tapi ini bukan dari ini keluarga jauh gue yang bilang kayak gitu ke ininya. Dan memang itu nyata. Ketika kita berbicara mengenai keluarga, setiap keluarga itu punya ekspektasi. Dan terkadang ya, pernah nggak sih kalau rasa kayak dalam keluarga itu ada kayak banding-bandingin gitu? Kayak kalau ketemu kan, halo anak saya ranking 1 loh, anak saya dapat beasiswa loh di sini, anak saya sudah di Jakarta loh sekarang. Kan itu kan ada kayak kompetisi halus gitu lah di antara keluarga, dan semua itu membuktikan bahwa memang kehidupan itu ya
memang kompetitif. Bener. Bahkan di kalangan keluarga sendiri, dan kompetisi inilah terkadang yang membuat kita untuk terus bermimpi. Jadi tokoh Alkitab kita kali ini dia hidupnya dalam ekspektasi keluarga ya. Dalam ekspektasi keluarga. Dan tadi namanya udah mention belum sih? Belum ya kayaknya Pendeta. Dan namanya tidak lain adalah Baruk. Oke, jadi Baruk itu berasal dari kata barak, artinya diberkati. Dan seperti dibilang, abang atau adiknya Baruk itu dia bekerja sebagai menteri dalam negerinya loh. Jadi bayangin kalau lu punya kakak atau adik yang bekerja di pemerintahan dan itu bukan sekedar pegawai negeri ya, tapi dia tuh di kementerian, itu kayak gimana gitu rasanya? Jadi kayak pacuan nuduh gue juga harus jadi yang lebih hebat ya. Iya gitu. Lah, kalau adik gue aja menteri, masa gue nggak siapa-siapa? Iya benar. Oke, jadi Baruk ini dia hidup berdasarkan ekspektasi ya, ekspektasi keluarganya Pendeta. Latar belakang dan panggilan untuk Baruk itu seperti apa sih Pendeta? Nah, kita memang di kitab Yeremia itu nggak pernah diceritakan bagaimana Baruk itu dipanggil untuk menjadi seorang penolong Yeremia. Tapi yang jelas adalah kalau kita teliti lebih jauh, pertama kali nama Baruk itu muncul ada di Yeremia 32. Di Yeremia 32 ketika Yeremia itu mau membeli tanah dan dia ingin sepeda saksi. Oke, untuk itu maka dia memanggil temannya yang bernama Baruk. Kita jadi nggak pernah dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan memanggil Baruk secara langsung dan juga literal. Secara eksplisit itu nggak ada. Tapi yang kita saksikan adalah sepertinya semuanya itu dimulai dari persahabatan antara Yeremia dan Baruk. Jadi kayak hubungan kerja gitu ya? Iya, pertama itu hubungan kerja. Mereka itu adalah partner dalam pekerjaan. Tapi kemudian dari persahabatan pekerjaan inilah sepertinya Yeremia melihat bahwa Baruk adalah seorang muda yang bisa diandalkan. Jadi memang kisah Baruk itu memang agak-agak ambigu pertama ya. Kita nggak pernah membaca bagaimana Baruk dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah membaca bagaimana Baruk bergumul antara pekerjaan dan iman. Nah, justru beberapa ahli Alkitab mengusulkan bahwa sebenarnya alasan kenapa Baruk membantu Yeremia adalah supaya ia bisa memperoleh ketenaran dan juga popularitas. Jadi dia mencapai ekspektasi itu lewat Yeremia dulu. Iya, itulah kayak cara dia untuk pansos. Karena kan memang kan Yeremia itu kan nabi yang paling kontroversial pada waktu itu kan. Jadi cara dia untuk bisa terkenal ya dengan afiliasi. Contohnya kayak baru-baru inilah, mungkin kalau dengan nama artis yang Fuji kan. Iya. Ya Fuji kan terkenal karena apa yang terjadi sama Vanessa. Sama apa? Tantenya itu ya, tante sama saudaranya kan? Iya benar. Ya coba kalau nggak pernah kecelakaan dia nggak akan pernah terkenal sampai sekarang. Benar. Tapi karena ada afiliasi itulah namanya terangkat. Dan sepertinya Baruk juga menginginkan hal yang sama. Kalau adik gue udah jadi menteri dan gue itu belum jadi apa-apa. Dan I need to do something. Dan bagaimana caranya? Dengan mengafiliasikan diri saya dengan pelayanan Yeremia. Jadi dia udah dapat tempat ya Pendeta. Oke, ini kayaknya jalan satu-satunya buat gue sukses nih. Iya. Biar bisa menyaingi adik gue yang udah jadi mendagri itu. Jadi dia mengambil jalan untuk mendekati Yeremia lewat hubungan kerja ya. Hubungan kerja yang profesional. Tapi lama-lama berkembang ya hubungan mereka. Berkembang. Jadi awalnya itu ada di Yeremia 32 ayat 13. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk. Ayat 12. Oke. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahsya di depan Hanameel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Jadi memang sangat sekuler. Pertama, ada transaksi jual beli antara Yeremia dan saudaranya. Dia ingin membeli tanah di Anatot, dan kemudian dipanggillah Baruk sebagai saksi. Tapi tadi lo bilang hubungan mereka berkembang dan sekarang Baruk terikat erat dengan kehidupan Yeremia. Oke, jadi ini hubungan yang nggak direncanakan ya Pendeta. Urusan pembelian tanah, dia jadi saksi, tiba-tiba hubungannya berkembang dan mungkin saja dia masuk ke dalam pelayanan Yeremia ya. Pendeta. Oke, teman-teman, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai pelayanan dan juga hubungan antara Baruk dengan Yeremia. Jangan log out ya, tetap login di Facebook. Kembali
lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kalau dalam pikiran aku ya, pendeta, awalnya kan hubungan mereka berdua ini hanya sebatas teman kerja, hubungan kerjasama ya, pendeta. Tapi gimana sih sampai hubungan mereka tuh jadi lebih dekat? Kayaknya meningkat intensitas hubungan mereka itu dimulai di Yeremia 36. Coba deh baca Yeremia 36. Oke, pendeta. Oke. Yeremia 36 ayat 5. Ayat 1, coba baca. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan. Jadi Tuhan itulah awal mulanya dari hubungannya dekat. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menuliskan di gulungan kitab mengenai perkataan-perkataan dan nubuatan dari Tuhan. Oh ya, Pak Pendeta lupa mention ya bahwa Baruk ini hidup di zaman setelah Yosia. Pada waktu Yosia meninggal, anaknya Yoas menjadi raja, dan sejak saat itu ada turbulensi politik yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Raja itu dinaik turunkan sesuai dengan siapa yang berkuasa. Jadi kalau Mesir berkuasa, mereka ganti rajanya. Begitu Babylon juga berkuasa, mereka ganti lagi rajanya. Jadi udah jadi kayak boneka aja negara itu. Oke, tapi kita saksikan di sini Tuhan ingin untuk menyampaikan satu nubuatan kepada Yeremia. Dan dia minta supaya nubuatan itu ditulis di dalam kertas. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yeremia? Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan telah difirmankan Tuhan. Jadi pada awalnya memang benar hubungan mereka itu pribadi. Ketika ada bisnis, Baruk diajak. Tapi pada insiden yang kedua, Baruk itu memang diajak, tapi bukan saja sekedar dalam konteks bisnis, tapi mulai bergerak di dalam hal-hal keagamaan. Pelayanan. Setiap wahyu yang Yeremia terima itu harus ditulis oleh Baruk. Dalam kata lain, Baruk itu adalah seorang sekretaris dari siapa? Yeremia. Dari Yeremia. Oke, dia adalah seorang sekretaris. Okay. Ya. Tapi kemudian masalah menjadi lebih pelik. Kenapa? Karena Yeremia itu kan mempunyai pandangan yang berbeda dari orang-orang pada waktu itu. Ketika orang-orang pada waktu itu pengen supaya bangsa Israel itu merdeka dari genggaman bangsa Babylon, Yeremia nggak percaya. Yeremia berkata bahwa kita harus tunduk kepada bangsa Babylon. Ini mereka lagi masa perang loh. Mereka ada saat-saat di mana mereka itu dijajah. Jadi ketika Yeremia menyatakan bahwa mereka itu harus tunduk kepada bangsa Babylon, itu kira-kira bisa diterima nggak dengan halayak banyak? Nggak akan diterima. Nggak akan kan? Itu sama aja kayak tiba-tiba nih Pak Pendeta keluar terus bilang kita itu harus menjadi antek dari Barat. Kan orang-orang Indonesia pasti tersinggung dong. Iyalah, benar. Terutama kalau Pak Pendeta bilang kita itu harus tunduk kepada Amerika Serikat. Ya enggak lah. Kontroversi banget. Tapi inilah yang dinyatakan oleh Yeremia, kita harus tunduk kepada Babylon. Kalau kita tunduk, kita harus bebas. Tapi pada saat bersamaan ada juga beberapa golongan di Yehuda yang mendorong pemberontakan kepada Babylon. Mereka berkata, kita kan anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus tunduk sama bangsa asing? Jadi karena perkataan Yeremia terlalu provokatif, terlalu menyinggung perasaan orang, maka ia tidak diperbolehkan untuk masuk ke bait Allah. Oke. Jadi dia itu memang, kamu pernah dengar nggak cancel culture? Belum sih. Kayak ketika ada yang nggak pantas itu langsung nggak boleh masuk ke gereja. Hal yang sama juga berlaku di zaman Yeremia. Yeremia tidak lagi mempunyai akses untuk masuk ke Ka'bah. Jadi mereka bilang dia nggak layak. Iya, mereka beranggapan bahwa dia tidak layak. Dia adalah seorang yang disruptif. Dia mengacaukan masyarakat dan dia menawarkan pandangan yang berbeda tentang penjajah. Masa kita harus tunduk kepada penjajah? Kita kan harusnya berjuang. Sampai mereka ya pendeta ini malah dibilang tunduk. Kan itu kan nggak make sense. Dan orang-orang Yahudi tidak suka pekabaran seperti ini. Kenapa? Karena pekabaran seperti ini melemahkan moral dan semangat juang dari setiap penduduk Yehuda. Jadi sewaktu Yeremia udah nggak bisa masuk ke bait Allah, Baruk punya andil nggak sih pendeta? Apanya? Maksudnya Baruk setelah Yeremia nggak bisa masuk ke bait Allah, disitulah Baruk itu muncul. Okay. Dan dikatakan Yeremia berkata bahwa dia itu sudah dilarang
Oleh karena itu Baruklah yang harus menjadi penyambung lidah dari Yeremia. Baruklah yang harus mengkhotbahkan setiap khotbah dan teguran Yeremia kepada bangsa Israel. Itu, do you think it's easy? Enggak. Mudah gak sih untuk buat kayak gitu? Enggak mudah. Kenapa gak mudah? Kalau Yeremia aja udah dilarang langsung di cancel gitu, apalagi Baruk ya. Iya, Yeremia jadi dilarang apalagi Baruk. Dan kita mensaksikan bahwa ketika Baruk berbicara mengenai nubuatan Yeremia, itu raja itu langsung tersinggung sekali dia. Dan pertama yang tersinggung itu bukan raja, melainkan sekelompok bangsawan dan beberapa pemuka lainnya. Oke. Dan kemudian ketika sekelompok bangsawan ini mendengar apa perkataan Baruk, mereka nggak langsung tegur. Mereka bilang, we need to talk to you in private. Kita harus bicara secara pribadi. Tapi ketika Baruk menyampaikan amaran dari Yeremia, mereka langsung tersinggung. Mereka bertanya, itu siapa yang tulis? Oke. Kemudian Baruk langsung berkata, yang tulis itu adalah Yeremia. Kalau begitu, kalian berdua harus bersembunyi supaya kalian nggak dibunuh oleh raja. Oke. Jadi kira-kira bangsawannya baik atau enggak? Baik. Oke, baik atau enggak? Yakin baik? Pergilah jangan lagi. Kayaknya coba dia baca Yeremia 36 ayat 19 sampai 20. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitra Elisama, mereka memberitakan segala perkataan ini kepada raja. Oke, jadi di sini apa tadi katanya? Apa bisa lu simpulkan apa yang terjadi di sini? Jadi para pemuka udah bilang sama Baruk supaya sembunyi dulu, jangan sampai dibunuh kan. Iya, tapi kemudian yang ngelapor itu siapa? Malah mereka. Jadi kan jahat banget kan. Jadi seakan-akan mereka itu care sama Baruk, mereka itu care sama Yeremia. Dan seakan-akan mereka itu kayak pengen menyelamatkan nyawa mereka, tapi justru mereka yang pertama kali melapor kepada Yoyakim. Kemudian apa yang Yoyakim buat? Dia suruh ambil gulungan itu dan kemudian disuruh bacakan di hadapannya, dan setiap kali sang pembaca itu selesai, dia sobek satu halaman taruh di perapian. Setiap kali satu halaman selesai, dia sobek halaman itu taruh di perapian sampai kitab ini musnah. Jahat banget ya. Iya, itulah bobroknya mereka. Dan kita perhatikan juga bahwa mereka itu sama sekali nggak ada merasa bersalah telah mempermainkan hukum Tuhan. Mereka justru menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar. Dalam kata lain, sama seperti yang terjadi kepada Yosia, hal yang sama juga terjadi kepada rakyatnya. Mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh subjektivitas politik. Jadi benar-benar sulit ya untuk ada di posisi Baruk ya. Iya, sulit banget. Dan kalau dilihat kayaknya emang kalau model seperti itu ya dia nggak akan bisa mencapai ekspektasi dari keluarganya dong, pendeta. Iya, karena dia telah menempelkan dirinya dengan satu nabi yang sangat kontroversial dan juga yang sangat unik. Ya kita saksikan sebenarnya yang perlu dihukum mati itu hanyalah Yeremia. Tapi karena keterlibatan itu dalam pelayanan, maka nama kehidupan Baruk kali ini juga itu terancam. Bener ya. Begitu. Jadi memang kisah Baruk ini kisah-kisah yang agak-agak sedih sih sebenarnya. Bayangkan dia udah mimpi besar. Oke, dia punya cita-cita yang mentereng dan dia berharap bahwa hidupnya itu akan membawa perbedaan kepada banyak orang. Tapi ketika dia saksikan bagaimana saudaranya telah jadi menteri dan dia nggak jadi apa-apa, dia berharap bahwa dia bisa bertumbuh bersama dengan Yeremia. Tapi ketika dia bertumbuh bersama Yeremia, justru jadinya dia itu diberikan label sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang yang tidak peka, dan sebagai seorang yang bukanlah siapa-siapa. Oke, jadi dia udah tahu tuh pasti tujuannya udah nggak tercapai ya. Udah lain banget ya ceritanya pendeta. Dari awal yang mengharapkan kalau gabung sama Yeremia dia akan sukses besar. Iya. Tapi ternyata dia mendekatkan diri dengan seorang nabi yang tadi pendeta katakan dia penuh kontroversi, dia mengamalkan sesuatu yang membuat raja marah, sampai akhirnya tetapi Baruk tetap bergabung dengan pelayanan Yeremia ya pendeta. Tindakannya itu ternyata menjadi target kebencian dari bangsa ini sendiri ya. Jadi benar-benar sulit untuk ada di posisi Baruk. Jadi bayangin lagi bagaimana terkejutnya Baruk melihat apa yang terjadi.
dia udah punya rencanakan hidupnya. Dia sudah punya hal detail yang ingin dia perbuat, tapi dia bayangkan, dia saksikan bagaimana semua hal-hal ini perlahan tergerus oleh waktu dan kebencian. Sama seperti Yeremia dihujat, maka dia juga akan dihujat. Bahkan ketika Yerusalem itu telah runtuh dan mereka tinggal di rumah satu orang gubernur, gubernur ini menyatakan bahwa kita semua harus tunduk kepada Babylon. Baruk dituduh bahwa dia telah mempengaruhi Yeremia untuk menjadi lebih lembut terhadap Babylon. Jadi dia adalah orang yang suka diomongin, suka dibicarain, padahal dia itu motifnya sincere banget. Dia hanya mau melayani Tuhan. Pernah nggak lo mengalami hal yang sama? Belum sih, pendeta. Oke, jadi dari semua itu kita bisa tahu kalau emang Baruk mau berhenti juga mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi dia mau ambil jalan lain untuk mencapai ekspektasinya juga nggak ada jalan. Dia ada. Udah terlanjur. Sama sekali nggak ada. Jadi lu pernah nonton film yang namanya Les Miserables nggak? Belum. Les Miserables itu dari novelnya aduh gue lupa lagi penulisnya, dari Prancis. Filmnya itu keren banget sekarang. Mereka rilis tahun 2015 tapi musikal memang. Ada satu lagu yang lagunya itu sedih banget. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Dia bekerja di pabrik, tapi pas dia kerja di pabrik semua perempuan-perempuan di sana gosipin dia bahwa dia adalah pelacur. Dan karena gosip itu dia ditendang dari perusahaannya dan dia sekarang hidup sebagai pelacur. Dia jual semuanya dari rambutnya, giginya untuk menopang kehidupan anaknya di kampung. Jadi pas cewek ini waktu itu diperankan sama Anna Hathaway. Jadi dia ada nyanyi satu lagu yang keren banget, judulnya I Dream a Dream. Dan salah satu lirik yang paling keren itu adalah dia katakan, but life has now killed the dream I dream. Tapi kehidupan sekarang telah membunuh mimpi yang aku mimpikan. So, ya kita semua punya cita-cita dan impian masa depannya. Dan seringkali cita-cita ini dibentuk oleh keluarga di mana kita berada. Tapi kita harus akui bahwa tidak semua dari kita akan meraih mimpi kita. Ini kayak lagunya gue lupa lagi namanya, ada Yusuf Islam, judulnya yang you will still be here tomorrow but your dreams may not. Oke, artinya ya satu hal yang pasti dalam kehidupan itu adalah kehidupan. Mimpi itu datang dan pergi, belum tentu jadi juga dan terkadang ketika mimpi itu tidak tercapai kita kecewa, dan ketika kita kecewa kita marah sama Tuhan. Dan inilah yang terjadi yang terjadi kepada Baruk, terutama di dalam Baruk 45 Yeremia 45 ayat 1. Yeremia 45 ayat 1. Oke. Aku baca ya, pendeta. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang kau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka Tuhan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala. Oke, itu luar biasa nggak sih kalau kata dia, karena Baruk, kalau kita perhatikan, ini bukanlah komplain yang ditulis langsung oleh Baruk kepada Tuhan, bukan. Tapi ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Baruk. Jadi dikatakan, hai Baruk, engkau berkata kepada Tuhan, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Dia berkeluh kesah, dia menyaksikan bagaimana penolakan terhadap Yeremia sekarang menjadi penolakan terhadap dirinya. Kemanapun dia pergi, dia selalu diejek. Kemanapun selalu dia pergi, dia selalu dihina, direndahkan. Dan mimpi besar yang dulunya dia miliki, harapan orang tua yang dulunya dia emban, sekarang perlahan-lahan hancur berantakan. Oke pendeta, kita akan lanjutkan lagi bagaimana Baruk ternyata merasa bahwa ekspektasinya tidak sesuai. Akhirnya dia melakukan persungutan ya. Dia bersungut kepada Tuhan. Oke, kita akan lanjut lagi ya pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
Terima kasih karena masih tetap login di Facebook What's on Your Mind. Kita lanjut lagi Pendeta. Tadi baru bersungut-sungut ya Pendeta. Boleh Pendeta lanjutkan lagi? Ya mungkin karena dia berpendapat Tuhan kan bukan melayani lo. Bukankah seharusnya setiap orang melayani itu diberkati ya? Sama seperti namanya. Iya, bukankah seharusnya dia menerima lebih banyak privilege ya? Orang muda kayak gitu ya Pendeta? Banyak banget. Ya itulah makanya kebanyakan orang-orang Indonesia kan pengen jadi PNS kan? Iya bener. Because privilege. Iya. Bukankah kalau saya melayani hidup saya itu lebih bahagia, lebih diberkati, lebih bersyukur daripada yang lain? Tapi kenapa justru ketika saya komit diri saya, ketika saya mau membantu hamba-hamba Tuhan, justru saya sepertinya kena bully? Iya. Kenapa justru sepertinya ketika saya serahkan semuanya ke tanganmu, justru orang-orang itu ingin supaya saya meninggal? Kenapa sepertinya mimpi yang saya ingini itu tidak dapat saya raih? Kemudian apa jawaban Tuhan? Ini menarik banget sih kalau jawaban Tuhan kepada Baruk ayat 3. Oleh karena engkau ayat 4. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Oke, jadi pertama itu dibuka dengan suatu statement yang kuat ya. Ini kayak teguran dan juga kayak dihardikan. Nah, itu dihardik banget sih katanya. Kamu nggak tahu kalau semua yang sudah saya bangun itu akan saya runtuhkan. Kamu nggak tahu kalau semua yang saya tanam itu akan saya cabut. Oke, dan kemudian selanjutnya ayat 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Nah ini yang luar biasa, oke? Karena semuanya akan saya hancurkan. Kalau gitu kenapa sih kamu kok cuma cari apa yang penting bagi dirimu? Menurut kamu apa yang dikritik oleh Tuhan di sini dari Baruk? Kehidupannya yang mementingkan diri sendiri. Ya itu penting banget, oke? Jadi Tuhan berusaha mengingatkan kepada Baruk bahwa kehidupan itu bukan tentang dirinya doang. Dan semua mimpi dan cita-cita Baruk itu hanyalah bagian dari rencana besar Allah. Banyak dari kita beranggapan bahwa prioritas utama Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Dan Tuhan sebagai Allah kita, Dia itu mempunyai obligasi untuk membuat kita bahagia. Beberapa dari kita berasumsi bahwa kita akan bahagia kalau kita menikah, kalau kita sudah punya karir yang mapan. Kalau lo gimana? Apa definisi bahagia lo? Punya pekerjaan tetap. Oke, punya pekerjaan tetap. Oke. Tapi gimana kalau misalnya ternyata Tuhan itu pengen supaya lo itu freelance? Bisa nggak lo terima itu? Bisa nggak bisa sih. Oke, bisa nggak? Sulit kan? Kenapa? Iya. Karena kita itu sudah punya definisi kebahagiaan kita sendiri. Sama seperti Baruk. Dia pengen punya pekerjaan tetap, dia pengen bayangin adiknya jadi menteri loh. Dia pengen supaya hidupnya itu stabil. Oke, tapi ketika dia melayani bersama dengan Yeremia, dia sadari bahwa kehidupannya tidak sestabil yang dia kira. Dia sadari bahwa teman-temannya yang dulunya mendukung dia justru sekarang meledek dia karena pandangan Yeremia mengenai bangsa Babylon. Oke, jadi kita nggak bisa mendefinisikan kebahagiaan dari pola pandang kita. Iya benar. Kenapa? Karena prioritas utama Tuhan bukanlah kebahagiaan, melainkan kehendaknya. Jadi Baruk bertindak sesuai kehendaknya sendiri ya Pendeta. Iya, dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia sepertinya kayak bergumul banget. Kenapa? Karena dia rasa dirinya itu nggak damai. Oh, iya. Dia berpikir, Tuhan saya kan melayani. Kalau saya melayani seharusnya saya merasa damai dong. Saya sering ketemu teman-teman ya yang terlibat dalam pelayanan. Oke. Dan ketika mereka melihat dalam pelayanan itu banyak politiknya, banyak perdebatan, banyak konflik, mereka langsung keluar. Oh. Pelayanan kok gini sih pastor? Kok banyak berantemnya sih pelayanan? Ya. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang salah itu bukanlah pelayanannya, melainkan ekspektasi kita dari pelayanan. Oh, jadi bisa dikatakan mencari kenyamanan tersendiri ya? Iya. Oke. Jadi itulah yang dikatakan ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Oke. Janganlah mencarinya. Tuhan gak marah karena dia itu punya mimpi, enggak. Tapi dia marah karena mimpinya itu hanya terbatas pada kesuksesan pribadinya.
Kan banyak kan sekarang kan, waktu itu gue pernah ketemu sama anak-anak, oke? Dia bilang, kamu mau jadi apa cita-cita kalau udah besar? Kamu jawabannya apa? Saya mau jadi crazy rich. Oke. Salah gak kalau anak-anak punya mimpi seperti itu? Well, pemerintah nggak bilang itu salah ya, tapi kalau kita pengen, kalau cita-cita kita pengen jadi orang kaya supaya kita bahagia, supaya kita sejahtera, supaya kita aman kehidupannya, ya is that all? Nggak terlalu kecil mimpi lo. Bener. Oke. Bagaimana mungkin lo mencari kenyamanan pribadi di tengah masa-masa yang begitu genting? Begitu. Jadi itu sama aja kayak waktu di zaman COVID ya, kita berdoa supaya kita lepas kena COVID, oke? Tapi kita kena. Kemudian kita marah sama Tuhan. Terus Tuhan tanya, jadi selama ini yang lo penting itu cuma diri lo doang. Iya. Oke. Bagaimana orang-orang yang nggak cukup di sana? Kita perhatikannya ada kesenjangan yang luar biasa pada waktu COVID, di mana orang-orang yang menengah ke atas seperti kita dan juga semuanya di mobil, kita punya kesempatan untuk menikmati hidup. Ya kita masih ada, kayaknya lo belum mendapat gaji waktu itu ya. Iya. Minimal kita masih bisa survive lah. Sedangkan beberapa orang untuk beli masker aja mereka berjuang. Iya. Kita harus sadari bahwa kenyamanan kita itu bukanlah prioritas utama Tuhan. Dan kita juga harus sadari bahwa kehancuran itu tetap terjadi di sekeliling kita. Jadi apa yang harus kita cari? Tuhan berkata, yang terpenting itu adalah nyawamu sebagai hadiahnya. Oh, jadi itu warisan ya? Itulah warisan terbesar Tuhan. Memang pada akhirnya kalau kita teliti janji Tuhan kepada Baruk, Tuhan nggak pernah menjanjikan stabilitas. Tuhan nggak pernah janjikan satu tempat di mana dia bisa tinggal bahagia selamanya. Justru dikatakan, aku akan memberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Perhatikan kata-kata itu. Di segala tempat kemana engkau pergi. Artinya Tuhan berkata, from now on, sejak saat ini hidupmu itu akan menjadi nomaden. Kamu akan berpindah-pindah, kamu akan berjuang dengan kehidupanmu, tapi kemanapun engkau melangkah, aku akan menyertai engkau. Coba kalau kita mau bicara, kenapa gua waktu ini kan lagi scroll Instagram kan. Banyak banget anak muda sekarang yang terobsesi untuk membeli KPR. Membeli apa? KPR. Kredit perumahan rakyat. Oke. Jadi mereka berkata, anak muda sekarang harus punya rumah supaya hidupnya stabil, supaya semuanya bahagia. Ya, it's good. Oke, memang benar. Tapi bagaimana jika sebenarnya stabilitas itu bukanlah segala-galanya? Jangan sampai kita udah taruh ekspektasi dan kenyamanan kita sendiri seperti Baruk, tapi nggak sesuai, malah kita menyalahkan Tuhan ya. Iya. Mungkin stabilitas itu adalah bagian dari prioritas kita, tapi itu prioritas Tuhan nggak? Benar juga. Oke, itu prioritas Tuhan nggak? Beberapa dari kita terobsesi untuk beli HP baru, baju baru, segala macam, apa lagi ya, semua gadget yang terbaru. Kenapa ya? Karena konsep nyaman itu. Tapi apakah semua hal ini adalah bagian dari prioritas Tuhan? Jadi perhatikan kata-kata dari Tuhan itu. Kenapa engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? It's good to have dreams. Tapi jangan salahkan Tuhan, jangan marah kepada Tuhan ketika mimpi kamu itu gak tercapai. Jadi pendeta ini, orang muda tuh kan kalau mereka bergumul, kayaknya aku pikir, aku juga sendiri ya pendeta, kalau bergumul itu kayaknya masih banyak permintaan yang sifatnya pribadi, lebih ke kita, lebih ke gue mau ini nih, Tuhan gue mau ini, gue harus dapat gitu kan. Tapi padahal ternyata Tuhan tuh nggak jawab doa kita. Apa yang harus kita lakukan pendeta? Supaya apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa bahwa aduh Tuhan udah nggak jawab doa lagi nih? Mungkin yang harus kita lakukan itu kita harus melihat gambaran besarnya. Oke, Tuhan mungkin nggak jawab doa kita mengenai 1 dan 2 hal, tapi bukan berarti Dia itu tidak berbicara. Oke, jadi yang terpenting itu bukanlah apa yang kita dapatkan, tapi komunikasi yang kita miliki dengan Tuhan. Jadi kita harus tanya, apa yang saya inginkan ini sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Apakah ini memang mimpi saya atau mimpi Tuhan? Jadi ketika Tuhan menutup satu jalan, Dia pasti buka jalan itu pasti. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita melangkah ke jalan itu? Oke, jadi pengalaman saya pribadi nggak pernah ya berharap
bakal kerja dan melayani di Jakarta. Saya waktu itu kuliah sebagai mahasiswa doktorat di IAS. Tapi kemudian karena masalah finansial, tiba-tiba pada saat bersamaan ada lowongan. Pertama saya agak berat juga untuk kesini. Kenapa? Karena saya lebih suka untuk sekolah, untuk kuliah. Tapi saya berpikir bagaimana mungkin ini rencana Tuhan. Ya, sebenarnya sampai sekarang kuliah saya belum tamat sih. Sebenarnya saya masih bergumul juga untuk menyelesaikan disertasi. Tapi kita harus ingat ya, perkataan Baruk, Tuhan kepada Baruk, kenapa kamu mencari hal-hal besar? Kenapa kamu pengen menjadi seperti saudaramu? You need to be yourself. Dan terutama untuk teman-teman di rumah, kita harus ingat ya bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi anak muda yang sukses. Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak muda yang setia. Benar. Jadi kalau sebenarnya Tuhan tuh lihat seberapa kuatnya kita berserah ya kepada Tuhan. Iya. Dan memang sih kita harus jujur bahwa kita suka diapresiasi. Kita suka untuk supaya orang-orang memuji kita, mengingat kita, mengangkat kita. Kita suka untuk supaya untuk menjadi orang yang berpengaruh. Karena ekspektasi yang kita miliki dari kecil. Tapi kita harus sadari bahwa ekspektasi kita juga harus bertumbuh seraya bertambah dekatnya kita dengan Tuhan. Jadi bukan saja kehidupan doa kita yang berubah, bukan saja kita menjadi orang yang lebih rohani, tapi kerohanian itu juga harus mengajarkan kita untuk mencari hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kira-kira kita bisa nggak kita melepaskan semua ambisi kita dan menyerahkannya kepada Tuhan? Bisa nggak? Kalau nggak ada penyerahan yang sungguh, sulit sih. Kalau nggak ada penyerahan yang sungguh-sungguh memang sulit. Contohnya kayak kamu sekarang lah. Kamu kan ketika kamu sekarang pengen jadi apa kemarin? Pengen jadi di bagian perhotelan. Perhotelannya. Bagaimana kalau misalnya Tuhan pengen kamu untuk masuk ke pengacara? Because kenapa kau pengen perhotelan? Karena itulah zona nyaman kamu kan? Karena itulah hal-hal besar yang kamu cari. Tapi bagaimana sebenarnya jika ada profesi lain yang Tuhan ingin kamu geluti? Bagaimana sebenarnya jika ada panggilan-panggilan lain yang Tuhan ingin supaya kamu coba? Salah satu misionaris kesukaan gue itu David Livingstone. Dia adalah seorang penjelajah dan juga misionaris. Jadi pada waktu itu dia ini hobi banget untuk mencari tempat baru, explore, ke wilayah-wilayah terdalam di Afrika. Dia pernah tulis ke temannya dan dia terima kabar bahwa ada satu wilayah yang harusnya dia pergi, tapi itu nggak bisa karena ada resistensi dari orang-orang lokal. David Livingstone bilang, I have no problem to go anywhere as long as it is forward. Saya nggak ada masalah untuk pergi kemanapun selagi itu terus maju ke depan bersama Tuhan. Kita perlu mindset yang sama. Kita perlu belajar bahwa ada beberapa hal di dunia itu yang nggak akan pernah kita raih. Dan kita nggak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi orang yang sukses. Dan nggak perlu. Dan perlu juga sensitivitas yang tinggi ya. Iya. Coba deh, nggak tahu gitu. Lu perhatikan nggak kalau sekarang Bitcoin lagi turun? Iya kan, Bitcoin lagi turun dan banyak banget. Waktu itu gue baca di Kaskus banyak banget orang-orang lagi stres. Ada satu orang dia punya tabungan 50 juta. Terus tiba-tiba ada temannya bilang sama dia, bro, Bitcoin lagi turun. Kalau bisa lu tabungan lu semuanya dipakai aja untuk Bitcoin. Terus dia pakai semuanya 50 juta. Sekarang dia rugi. Iya. Dia marah banget sama temannya sampai HP-nya iPhone tuh dibanting sampai rusak. Nah, jadi yang Pak Pendeta bilang adalah kenapa? Karena dia pengen untuk menjadi seperti orang lain. Iya benar. Jadi yang Tuhan ingin sampaikan adalah lihat sekelilingmu. Semuanya itu memang rusak dan semua itu kacau. Dan ketika dalam saat yang sulit-sulit ini, yang terpenting adalah bukan kesuksesan, tetapi kesetiaan di dalam hal-hal kecil yang kita lakukan. Begitu. Siap. Jadi kisah Baruk ini benar-benar cocok banget sih buat orang muda ya Pendeta. Buat kita semua juga yang mungkin menaruh ekspektasi. Kadang kita pikir itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ternyata Tuhan punya cara yang lain.
Tuhan punya jawaban doa yang lain dari doa-doa kita ya pendeta. Oke pendeta. Sebelum Pak Pendeta tutup ya. Kamu tahu nggak? Jadi kira-kira bagaimana ending dari Baruk? Oh iya benar ya. Ya pada akhirnya ketika Yerusalem dikuasai, Baruk selamat. Dan ketika siapa tuh namanya? Ketika gubernur yang ditempatkan oleh Nebukadnezar namanya Gedalia, ketika Gedalia dibunuh, Baruk dan Yeremia tetap selamat. Tapi pada akhirnya Baruk dan Yeremia dipaksa oleh umat Israel yang sisa untuk pindah ke Mesir. Akhirnya dan di sanalah mereka mati tanpa kisah dan bahkan kematian mereka itu nggak dimention di Alkitab. Artinya kalau kita melihat secara sejarah, Baruk itu menghilang begitu saja tanpa bukti yang jelas. Tapi beberapa tahun belakangan ini mereka menemukan satu meterai, dan di meterai itu tertulis nama Baruk bin Neria. Oh. Itu luar biasa gak? Banget menurut. Jadi memang dia itu hilang dalam sejarah. Tapi ketika meterai itu ditemukan, berarti kisah Yeremia dan kebenaran Alkitab divalidasi. Artinya apa? It's okay to be forgotten by mankind, but remember by God. Gak ada masalah ketika lu dilupakan oleh manusia, tetapi diingat oleh Tuhan. Dan fakta bahwa saat ini lu bukan siapa-siapa, dan mungkin hidup lu itu bakal terus gitu-gitu aja tanpa akhir yang jelas. Fakta bahwa lu bakal tetap jadi karyawan sampai akhir hayat lu, di mata Tuhan itu nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting kesetiaan di dalam apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi gue sering ketemu pendeta, banyak teman-teman gue yang seprofesi yaitu pendeta. Mereka pengen banget untuk dikenal oleh orang. Mereka pengen untuk menunjukkan pengetahuan mereka. Tapi popularitas itu hanya bisa muncul bukan sekedar dari kesuksesan, tapi dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Begitu. Dan bahkan ketika kita setia belum tentu juga jadi populer. Iya. Belum tentu juga populer. Ya, jadi, kadang juga setia tapi hidup kayak rasa nggak maju-maju. Iya. And it's okay itu dulu deh. Gak ada masalah kalau lo hidupnya nggak maju-maju. Kenapa? Karena memang dicari Tuhan itu bukanlah kesuksesan, melainkan kesetiaan. Kita punya nggak semangat untuk menjadi seperti Baruk? Karena Tuhan tahu kalau kita ada di atas, di puncak kesuksesan, kita lupa sama berkat itu, yang sumber berkat itu. Begitu. Oke. Pendeta boleh langsung dengan kesimpulan? Ya, seperti namanya Baruk, artinya diberkati. Pada awalnya dia merasa bahwa dia hanya bisa diberkati jika ia menjadi orang sukses. Tapi pada akhirnya Baruk menyadari bahwa kesuksesan hanya bisa muncul dari kesetiaan. Kita bisa dilupakan, tapi selama kita masih tetap diingat oleh Tuhan, then it's okay. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakhiri pelajaran kami pada hari ini mengenai Baruk. Biarlah berkat yang telah Kau berikan kepadanya dapat diberikan juga kepada kami. Ingatkanlah kepada kami Tuhan untuk tidak mencari hal-hal besar, melainkan untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Dan melalui kesetiaan ini nama-Mu akan dimuliakan. Inilah permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you pendeta. Udah ngenalin kita lagi dengan tokoh Alkitab Baruk. Aduh, benar-benar pelajaran yang indah ya dari Baruk. Semoga teman-teman semua yang udah belajar tentang Baruk hari ini sama-sama aku dan Pendeta John boleh mengambil pelajaran penting inti untuk menjadi orang muda yang lebih setia kepada Tuhan. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang tetap login di Facebook tanpa log out. Saksikan toko-toko Alkitab selanjutnya akan kita pelajari. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan like semua postingan dari Hope Channel, khususnya Facebook, karena kalau kita terhubung di sosial media maka kita juga akan sama belajar mengenai tokoh Alkitab dan kehidupan yang benar-benar akan menguatkan iman kita. Terima kasih banyak telah menyaksikan Facebook hari ini, televisi yang akan mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati.